Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fadilah, keutamaan, kelebihan dari doa. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la yanbaghi lil imami wal ma'mumi an yakhruja minal masjidi min ghairi du'a. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, la yanbaghi, tidak pantas, tidak wajar, lil imami wal ma'mumi, bagi seorang imam ataupun makmum, an yakhruja minal masjidi min ghairi du'a, setelah salat 5 waktu sehari semalam yang dikerjakan di masjid, bagi imam dan makmum itu tidak pantas keluar setelah salatnya tanpa diiringi dengan zikir, tasbih, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita temukan di zaman kita ini, ketika selesai salam solat di masjid, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian angkat kaki. Itu tidak pantas bagi seorang yang beriman, tidak memohon, tidak berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa qad jaa fil hadisi an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa kita seorang yang beriman, seorang yang mukmin, ketika selesai sholat agar jangan tancap gas keluar dari masjid, angkat kaki keluar dari masjid tanpa berdoa, tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya bersabda, idza qama al-imamu fi mihrabihi, apabila imam berdiri di tempat salatnya, wa tawataratis sufuf, kemudian para makmum merapikan saf-safnya, nazalatir rahmatu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat. Yang mana rahmat ini, fa awwalu dzalika tusibul imam, maka rahmat ini akan diturunkan kepada imam. Summa man an yaminihi, kemudian makmum yang berada di tengah, yang di kanan, makmum yang berada di ujung kanan. Summa an yasari, kemudian makmum yang ada di kiri, akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa tatafarraqur rahmat, kemudian rahmat itu akan dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alal jamaati, kepada jamaah, para jamaah yang ikut salat berjamaah. Setelah imam diberikan rahmat, kemudian makmum yang berada di shaf yang paling kanan, kemudian makmum yang berada di shaf yang paling kiri. Kemudian rahmat itu dibagi.
Summa yunadi malakun, kemudian para malaikat berteriak atau memanggil, berseru, ribhu fulan. Maka itulah orang-orang yang untung. Ada orang-orang yang untung, ada orang-orang yang rugi. Mana orang-orang yang untung, mana orang-orang yang rugi? Farrabihu man yarfa'u yadayhi bid-du'ai ila Allah Ta'ala. Orang-orang yang untung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang senang karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beruntung. Ar-rabihu, orang-orang yang beruntung. Mana orang-orang yang rugi? Orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang tidak mengangkat kedua tangannya, tidak memohon, tidak berdoa, langsung angkat kaki keluar masjid setelah salam. Itu adalah orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi karena tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khasiru huwa alladhi kharaja minal masjidi bila du'a. Itu adalah orang-orang yang rugi. Setelah selesai salam kemudian langsung tancap gas keluar masjid tanpa berdoa. Orang-orang yang tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Fa idza kharaja bila du'ain, maka ketika orang-orang itu keluar tanpa berdoa, tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, qalatil malaikatu, maka para malaikat akan berkata, ya fulan istaghnaita 'anillahi ta'ala malak indallahi hajah. Wahai seorang, ini kata para malaikat kepada orang-orang yang tidak memohon, yang tidak berdoa, yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat. Apa kata malaikat kepadanya? Wahai orang-orang yang tidak berdoa, tidak berzikir, tidak meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau sudah merasa cukup, tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau sudah kaya? Apakah engkau tidak memiliki hajat, tidak memiliki kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau meninggalkan doa, sehingga engkau meninggalkan zikir? Hadirin rahimakumullah, perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa yang namanya doa ini sangat penting. Zikir, bertasbih, bertahmid, baik itu dengan cara jahar, nyaring maupun secara sir, dengan tidak mengeluarkan suara, itu penting. Jangan kita lihat, jangan kita berdebat orang yang zikir secara jahar setelah sholat itu bid'ah. Jangan kita berdebat masalah itu. Yang zikir dengan jahar, yang berdoa dengan nyaring, silakan. Yang zikir dengan rahasia, yang zikir dengan sir, yang berdoa dengan sir, silakan. Jangan kita saling salahi, jangan kita saling hujah. Karena apa? Karena kita adalah sama-sama seorang muslim, orang-orang yang bersaudara. Yang salah itu adalah orang-orang yang meninggalkan doa, orang-orang yang tidak mau memohon, yang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat. Itulah orang-orang yang salah, orang-orang yang rugi, yang tidak mendapatkan keuntungan, yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, doa adalah silahul mukmin, senjata kita. Itu menjadi senjata orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah senjata kita. Maka jangan pernah sekali-kali meninggalkan doa, karena doa adalah senjata kita, senjata orang-orang mukmin. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita tidak menjadi insan manusia yang sombong. Karena apa? Karena tidak mau memohon, tidak mau
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia yang lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun hajatnya, mari kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon agar hajat-hajat kita baik di dunia dan di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan muzakarah kita di hari ini mendapatkan hidayah, sehingga kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jangan pernah sekali-kali kita tinggalkan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan marah, akan murka jika seorang hambanya itu tidak memohon, tidak meminta kepadanya. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.